Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu dan salam sehat. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Hari ini, hari Minggu, Domingo, hari Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami keselamatan. Ya Tuhan, berilah kemujuran. Mari saudaraku terkasih, kita sambut firman Tuhan untuk hari ini. Minggu tanggal 3 September 2023. Tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Dan saya akan bacakan firman itu untuk kita semua. Ayat yang pertama, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayat yang ke-6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita. Saudaraku, jadikanlah hidupmu bermakna. Jadikanlah hidupmu bermakna. Kenapa? Hidup ini bukan hanya bekerja untuk mengumpulkan dan menikmati sendiri. Hidup ini bermakna bila dipersembahkan untuk Tuhan, berbuat sesuatu dan menolong orang lain dengan melakukan sesuatu. Hubungan tegak lurus ke atas, kita sebut vertikal, dinampakkan dengan garis mendatar horizontal dengan orang lain. Karena senang dan mengaku akan segala kebaikan Tuhan, maka kita berbuat sesuatu untuk menolong siapapun dan apapun ciptaan Tuhan. Hukum yang diajarkan Tuhan Yesus kita taati dengan senang hati dan dengan hati yang tulus ikhlas berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain. Ada satu ungkapan yang berbunyi pro Deo et patria, artinya hidupku untuk Tuhan dan bangsaku, hidupku untuk Tuhan dan juga orang lain. Pro Deo et patria. Marilah kita lihat masukan yang berharga untuk kita melalui renungan ini. Yang pertama, hidup ini pribadi maupun jemaat boleh mengalami hal yang berubah-ubah. Hidup pribadi maupun jemaat boleh mengalami hal yang berubah-ubah. Dan nas ini menggambarkan hal itu. Jemaat di Yerusalem yang sudah lama berdiri mengalami penderitaan. Bukan hanya soal makan dan minum,
tapi juga oleh karena faktor-faktor yang lain. Mereka jemaat di Yerusalem itu mengalami penderitaan. Mendengar hal itu, jemaat-jemaat di Makedonia, yaitu Filipi, Tesalonik, Berea, dengan sukacita dan sangat semangat mengumpulkan persembahan untuk saudara mereka jemaat di Yerusalem. Mereka memberi bukan karena kaya atau berlebihan, tapi mereka memberi dari keterbatasan dan karena kasih. Mereka memberi karena dengan sukacita. Paulus menggambarkan masukan berharga bagi kita kalau kita baca ayat 2-4. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun sukacita mereka meluap, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan lebih, dan turut ambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus, kepada jemaat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pesan yang kedua berbunyi demikian: tiru dan lakukan hal yang sama. Tiru dan lakukan hal yang sama. Hal itulah juga yang disampaikan kepada jemaat di Korintus, supaya mereka turut aktif juga memberi. Dan Paulus mengutus Titus dan mengirimkan suratnya supaya jemaat-jemaat itu termotivasi untuk memberi. Satu pelajaran yang dilakukan jemaat Makedonia perlu ditiru jemaat di Korintus, dan sebenarnya untuk kita juga hari ini. Motivasi yang diajarkan ialah hukum kasih. Kita hidup dari kasih karunia, dari pemberian, dan bukan karena prestasi. Tunaikanlah tugasmu dengan cinta kasih. Dan topik khotbah minggu ini berbunyi melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih. Artinya menunaikan tugas dengan senang hati, dengan rela, dengan karena kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih yang sering kita dengarkan, dikutip dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang sama dengan itu, hukum yang kedua ialah kasihilah juga sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Melayani dengan kasih tidak membuat kalkulasi atau perhitungan-perhitungan terlalu banyak atau bagaimana. Tidak membuat kalkulasi berapa dan bagaimana itu nanti dikembalikan oleh yang bersangkutan. Pelayanan kasih karena cinta kasih kepada Tuhan dan ajarannya, dan karena itu berbuat sesuatu yang baik, menolong sesama ciptaan Tuhan. Karena itu saya mau akhiri renungan ini sambil memberikan beberapa masukan bagi kita. Saudara, yang pertama, hidup ini menerima dan memberi. Hidup ini menerima dan memberi. Kita menerima nafas hidup. Karena itu usahakanlah agar orang lain juga beroleh nafas hidup dan dia hidup. Hidup ini juga berkat dari Tuhan. Karena itu lakukanlah sesuatu untuk orang lain. Hidup ini adalah kesempatan. Karena itu selagi masih kuat dan ada kesempatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya, waktunya, jiwanya untuk umat manusia, untuk kita.
Karena itu, tirulah dia, lakukanlah hal yang lebih baik. Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Supaya apa? Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Meniru Yesus dengan apa yang dilakukannya menjadi contoh yang baik bagi kita untuk melakukan hal-hal yang sederhana. Saudara yang dikasihi, karena itu pesan terakhir, meniru Yesus dalam hidupnya, hindari supaya jangan ada kesombongan di antara kita. Meniru Yesus dalam hidupnya, hindari supaya jangan ada kesombongan di antara kita. Yang rendah hati akan ditinggikan, dan yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, lakukanlah 5K. Apa itu 5K? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose pasal 3 ayat 12. Saudaraku, sampai di sini pertemuan kita saat ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan semoga renungan yang singkat sederhana ini memberikan masukan yang berharga, penguatan iman, serta sukacita bagi kita untuk bergerak, untuk berbuat sesuatu dalam kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Engkau mengajarkan kami bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri, untuk dinikmati bersama dengan keluarga. Tapi hidup ini jadikanlah ya Tuhan supaya bermakna juga bagi orang lain. Nampakkanlah ya Tuhan melalui perbuatan kami. Sebagai orang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus, kami boleh berbuat sesuatu karena Dia mengajarkan hukum kasih itu kepada kami. Dan kami mau mempraktekkannya dalam hidup ini, dalam pergaulan, di tengah-tengah bangsa dan negara, di antara suku yang berbeda, bahkan agama yang berbeda pula. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati juga gerejamu, berkati juga saudara-saudara kami yang lain. Ampuni kami dari segala dosa dan kelemahan kami di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.